Pertanyaannya, bagaimana orang Kristen seharusnya berperilaku di lingkungan inklusif saat berbicara Tuhan, surga, neraka, dan keselamatan dengan konteks inklusif dan tanpa adanya embel-embel agama, ya. Lingkungan inklusif itu apa? Ada sebuah komunitas masyarakat yang sangat menghargai toleransi, ya, keberagaman, jadi tidak eksklusif dalam sebuah lingkungan agama tertentu. Jadi toleransinya besar, gitu ya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkata kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita ditempatkan dan berada. Jadi dalam lingkungan yang inklusif sekalipun yang toleransinya sangat besar, tanpa kita menjadi sangat seolah-olah menjadi ekstremis dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menganjurkan bahwa kita ini bisa menunjukkan garam dan terang, yaitu iman kita kepada Kristus lewat sikap dan perbuatan yang selaras sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita ajarkan. Saya mendorong Anda untuk dalam lingkungan yang demikian, Anda terutama menghidupi nilai-nilai kekristenan. Hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dalam kasih. Anda juga jangan malu kalau misalnya di tengah-tengah situasi seperti itu Anda berdoa. Misalnya sebelum makan bersama Anda berdoa, Anda melipat tangan seperti kebiasaan orang Kristen gitu ya. Nggak apa-apa, jangan disembunyikan ya. Nggak usah juga ditunjuk-tunjukkan sih, tetapi bersikaplah natural. Tapi yang terutama kalau Anda ini Anda dan saya menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Alkitab ini kan banyak sekali ya berbicara mengenai nasihat, hikmat dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita ini jujur, benar, adil dengan sesama. Kita juga menunjukkan sikap yang mengasihi. Bahkan termasuk ketika ada hal-hal yang buruk menimpa kita. Misalnya kita ini dijahatin orang, kita mengampuni, kita tidak membalas, kita berkata-kata yang baik, yang pantas, yang benar, yang menjadi berkat. Orang akan melihat bahwa hidup kita ini berbeda. Bukan sekedar dikenal sebagai orang yang baik semata, tapi orang akan melihat ada sebuah kehidupan. Ada sebuah kehidupan yang mengalir dalam diri kita. Apalagi kalau Anda dan saya adalah seorang yang bersekutu dengan Tuhan. Ya, setiap hari kita ini ada dalam hadiratnya. Saya yakin persekutuan dengan Tuhan itu akan memancar keluar. Bukan lewat penampilan semata, penampilan yang religius atau kata-kata yang dikemas. Tetapi benar-benar sebuah kehidupan yang mengalir, dirasakan, dan orang itu akan melihat dan akan tertarik. Hidupmu kok berbeda ya? Kok ada sesuatu yang lain? Bukan sekedar baik, tetapi ada yang berbeda dalam dirimu. Ya, banyak sekali kesaksian dalam hidup jemaat, dalam hidup saya pribadi juga mengalami hal-hal seperti ini, sehingga kemudian orang itu tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Apa yang membuat kamu berbeda? Kenapa kok saya lihat kok ada sesuatu yang lain gitu dengan orang lain. Nah, pada waktu itulah sebuah kesempatan terbuka karena orangnya yang nanya kan, untuk kita bisa mulai berbicara dengan lebih jelas lagi sesuai dengan kerinduan dan kehausannya dia untuk kita bersaksi tentang Kristus.